Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan video trigonometri bagian 3, sudut-sudut di keempat kuadran. Nah, sudut di 4 kuadran ini berkaitan dengan sumbu X dan Y ya. Jadi Ibu buatnya di koordinat kartesius. Oke, kita buat dulu derajatnya. 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu ada di kuadran pertama. 90 derajat sampai dengan 180 derajat, ini pi ya, itu ada di kuadran kedua. Nah, ini pi per 2. 180 derajat sampai dengan 270 derajat itu ada di kuadran 3. 270 derajat sampai dengan 360 derajat itu ada di kuadran 4. Nah, sudut-sudut istimewa di kuadran pertama itu ilustrasinya seperti ini segitiganya. Alfa, ini X. Kenapa? Karena sumbu X ini di bawah sini ya kan, samping sudut X. Depan sudut kita namakan Y, ini kan berkaitan dengan sumbu Y. Lalu untuk sisi miring kita beri nama R karena dia merupakan jarak R ya. Oke, jadi dari sini kita bisa buat sin itu sama dengan sin alfa itu sama dengan depan per miring, berarti Y per R. Ya kan? Cos alfa sama dengan samping per miring. Samping alfanya itu X per R. Tan alfa itu sama dengan depan per samping, berarti Y per X. Oke. Berarti kalau untuk kosekan tinggal kita balikan, berarti kosekan alfanya sama dengan R per Y. Lalu sekan alfanya sama dengan R per X. Lalu tan alfanya sama dengan X. Sorry, bukan tan ya, tapi maksudnya adalah kotangan. Kotangan alfanya sama dengan, tinggal dibalik aja, X per Y. Nah, di kuadran pertama ini Y-nya positif, X-nya di sini positif juga kan? Kan di sini ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan hingga gitu kan. Nah, ini sudutnya 0 sudutnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Itu nilai X dan Y-nya positif. R-nya jarak, karena dia jarak dia selalu positif gitu ya. Maka di kuadran pertama semua nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan itu nilainya positif. Makanya di sini di tabel sudut istimewa kita dari 0 sampai dengan 90 derajat nilainya semuanya positif gitu ya. Oke, nah gimana sih cara cari nilai-nilai sudut istimewa ini di kuadran 2, 3, dan 4? Oke, kita identifikasi dulu nilai positif dan negatifnya. Di kuadran 2, X-nya negatif. Perhatikan ya. Di kuadran 2, nih kuadran 2, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Berarti sin alfa itu sama dengan Y per R. Y-nya positif nggak? Positif. Berarti kalau untuk cos alfa min X per R. Berarti nanti hasilnya cosnya sama dengan negatif. Untuk tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya positif, X-nya negatif. Gini,
Paham ya untuk 3 ini ya? Nah, untuk kosekan, sekan, dan kotangannya kalian cari sendiri ya. Sama aja, tinggal kalian balik-balik aja gitu ya. Nilai kalau dia kosekan berarti R per Y. Kalau dia sekan di kuadran kedua berarti R per min X. Nah, maka dari itu, di kuadran 2, nilai yang positif dari sin kostan itu hanya sin. Kos dan tangannya negatif. Sekarang, yang di kuadran 3. Kita masih bahas positif dan negatifnya dulu ya. Di kuadran 3, sin alfa sama dengan, nah, di sini kalian perhatikan min Y. Jadi kuadran 3 ini nilai Y-nya negatif, X-nya negatif. Berarti min Y per R. Setelah sin, cos alpha sama dengan min X, nih ya, minus X per R. Untuk tan alpha di kuadran 3, itu nilainya, kan tan itu Y per X kan, berarti ini min Y per min X. Nah, negatif dibagi negatif kan hasilnya positif, berarti tan ini sama aja Y per X, berarti positif. Jadi bisa kita langsung tuliskan Y per X gitu ya. Jadi kenapa sih dia Y per X bukan min Y per min X? Karena hasil pembagian negatif bagi negatif hasilnya positif. Jadi kita langsung tulis saja positif. Untuk yang kuadran 3 ini, antara sin kostan yang positif adalah tannya. Sekarang yang kuadran 4. Dengan cara yang sama, kita buat sin alpha sama dengan Y. Di sini kan Y-nya negatif ya, berarti min Y per R. Cos alpha sama dengan, nah, ini X-nya positif di kuadran 4, berarti ini X per R. Tan alpha sama dengan min Y per X. Nah, berarti untuk kuadran 4, nilai yang positif adalah nilai cos-nya. Ya, nilai cos-nya. Nah, Ibu mengingatnya dengan cara kuadran pertama kan semua positif ya. Kuadran kedua sin, kuadran ketiga tan, kuadran keempat cos. Berarti semua sindikat tangannya kosong. Nah, kalian bisa cari singkatan-singkatan lain. Jadi yang intinya semua sindikat tangannya kosong. Semua di kuadran pertama positif. Sindikat sin berarti kuadran kedua positif. Tangan berarti tangan di kuadran 3 positif. Kosong artinya kos di kuadran keempat positif. Nah, teman-temannya berarti yang negatif gitu. Jadi kita ngapalin yang positif aja. Semua sindikat tangannya kosong. Oke, gimana? Sudah paham kenapa dia negatif dan positif? Oke, kalau tidak paham, kalian bisa cari sumber lain atau tanya ke ibu di mana nggak pahamnya ya. Di kelas online atau bisa WA pribadi. Oke, selanjutnya, gimana cara-cara nyarinya sudut-sudut istimewa itu di kuadran 2, 3, dan 4. Oke, sekarang Ibu hanya akan menjelaskan salah satu rumus saja. Jadi ada beberapa rumus bisa digunakan, tapi Ibu menggunakan salah satunya saja. Yang pertama, kuadran pertama, kan kalian sudah tahu ya, kuadran pertama, ini nilai-nilainya. Nilai-nilai sin, kostan, kosekan, sekan, dan kotangannya. Nah, untuk kuadran kedua, itu caranya 180 derajat minus alfa derajat. Jadi misal, kuadran kedua, ini misalnya ada sudut 100 contoh ya,
sin 120 derajat. Itu sama dengan berapa gitu kan. Berarti tinggal kalian kurangin aja gampangnya, mudahnya. 180 kurang 120 itu berapa? 60. Berarti ini sama aja sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Ingat ya, yang di jari-jari kalian itu sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Gitu deh. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan cos 120 derajat. Oke. Cos 120 derajat itu sama aja dengan minus. Kenapa min? Karena ini tadi nilai cosnya negatif. Min cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan setengah, berarti ini min setengah. Jadi sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Cos 120 itu sama dengan min setengah. Gitu ya caranya. Oke. Sekarang kita cari sudut di kuadran 3. Kuadran 3 Jadi, kuadran 3 itu caranya, misal ada tan 210 derajat. Nah, tan 210 derajat itu 180 tambah berapa derajat sih? 180 tambah 30. Jadi, tan 210 derajat ini sama dengan tan 30 derajat. Minus nggak tannya? Enggak, karena kuadran 3 nilai tannya positif. Ini ya, nilai tannya positif. Nilai sin dan cosnya baru dia negatif. Nah, tan 30 derajat berapa? Oke, kita lihat tan 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Berarti hasilnya tan 210 itu sama dengan sepertiga akar 3. Nah, untuk yang sin, misalnya 240 derajat sama dengan berapa nih? Minus sin 180 ditambah berapa yang hasilnya 240. Atau dengan kata lain mudahnya cara nyarinya 240 kurang 180 berapa? 60. Ya berarti ini sin 60 derajat. Minus ya, karena nilai sin di kuadran 3 min. Berarti sin 60 derajat kan setengah akar 3. Berarti sin 240 sama dengan min setengah akar 3. Gitu deh. Oke. Sekarang yang di kuadran 4. Oke. Sekarang contohnya itu cos 330 derajat sama dengan berapa gitu kan. Nah, cos 330 derajat ini sama dengan berapa? Minus atau enggak? Enggak kan? Karena cos di kuadran 4 positif. Jadi, cos ini sama aja. 360 itu dikurang berapa sih? Yang hasilnya 330. Dikurang 30 kan? Berarti cos 330 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Nah, berarti cos 330 itu sama dengan setengah akar 3. Positif ya, karena kuadran 4 nilai cos positif. Semua sindikat tangannya kosong. Kosong di kuadran 4. Oke, sekarang tan 300 derajat sama dengan, nah, tan di kuadran 4 kan negatif, berarti min tan berapa nih? Selisihnya berapa? 60. Berarti tan 60 derajat. Berarti ini sama dengan tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Berarti ini sama dengan min akar 3. Karena di kuadran 4 nilai tannya negatif. Jadi hasilnya min akar 3. Nah, semua sudut-sudut istimewa yang mungkin ada di kuadran 2, 3, dan 4 itu sudah dirangkum. Sedemikian rupa sudah dicari oleh orang-orang sebelum kita. Nah, sudah ada nih di tabelnya.
Nih ya. Jadi nilai sin, cos tangen, kosekan, sekan, dan kotangen alfa itu sudah ada dari kuadran 2, 120, 135, 150, dan 180 derajat. Dan bentuk dalam pi-nya pun sudah ada di sini. Jadi tinggal kalian lihat saja. Silakan kalian salin di buku catatannya agar kalian tidak perlu membuka gadget ketika kalian membutuhkan sudut-sudut istimewa di keempat kuadran ini, ya. Alasannya negatif sudah ada, sudah dijelaskan tadi, dan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilainya juga tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah rangkumannya, nilai-nilai semua sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen sudut istimewa di keempat kuadran. Oke. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya ya ke kelas online atau di komen video ini. Selamat belajar, semoga bertambah ilmunya dan bermanfaat. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.